Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwan wa ayyuhal akhawat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Masih bersama dengan kitab Khulasah Ta'dhim bil Ilm karya Dr. Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Al-Ma'kilus Sadis, pokok yang ke-6, ri'ayatu fununihi fil akhdi wa taqdimul ahammi fal muhim. Memperhatikan cabang-cabang ilmu yang mau diambil atau yang mau dipelajari dan mendahulukan yang penting, maksudnya yang terpenting kemudian yang penting. Jadi diurut ya, ini yang paling pentingnya dulu, baru yang penting, baru dibawanya dimana. Itu namanya wa taqdimul ahammi fal muhim. Ya. Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala pernah mengatakan jam'ul ulum mamduh, mengumpulkan seluruh ilmu adalah perkara yang terpuji. Ya, min kulli fannin khudh wa la tajhal bi. Maka dari setiap cabang ilmu itu ambillah atau ketahuilah, dan jangan engkau bodoh atau tidak mengetahuinya. Jangan ada dari cabang-cabang ilmu itu yang kita tidak tahu. Oh ya, di halaman 46 saja ya. Bantu langsung bisa tandai di situ. Di bait paragraf yang kedua ya. Itu, mengumpulkan banyak ilmu itu terpuji. Dan setiap bidang pelajarilah dan jangan sampai tidak mengerti sama sekali. Ya. Kata beliau, fal harru mumtali'un 'alal asrar. Seseorang itu bisa berhasil karena memiliki banyak ilmu. Ya. Penulis menyebutkan dari guru-guru kami, diantaranya Muhammad Ibnu Majid rahimahullah, mengatakan jika seorang penuntut ilmu mengetahui dirinya memiliki kekuatan belajar, maka tidak pantas baginya untuk meninggalkan sebuah bidang ilmu dari sekian bidang ilmu yang bermanfaat untuk membantunya dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan pula dia mencela bidang ilmu yang ia tidak mengetahuinya, serta jangan merendahkan orang yang bergelut pada bidang tersebut. Ya. Karena yang demikian itu adalah sebuah kekurangan dan keburukan. Seorang yang berakal sepatutnya berbicara dengan ilmu atau dia diam dengan bijaksana. Jika tidak, maka jangan sampai dia masuk apa yang disebutkan dalam bait syair. Datang kabar kepadaku bahwa si Sahal dalam kebodohannya dia mencela ilmu yang dia tidak mengetahuinya. Ilmu-ilmu yang seandainya dimuliakannya, dia tidak akan membencinya. Tetapi yang mudah itu adalah bersikap ridho atas ketidaktahuannya. Ikhwan wa fillah Allah yakum jami'an. Tadi sudah ada tuntunannya, belajar itu mulai dengan menghafal mata-mata ringkas ya. Sekarang ini saya menjelaskan, yaitu ketika mau menghafal kita memilih dari setiap cabang-cabang ilmu itu yang paling kita butuhkan dulu, yang paling pertama sekali, dan namanya yang paling penting bagi kita, kemudian berikutnya. Nah, apa kira-kira yang paling penting?
Nah, kalau tidak salah boleh disebutkan ya. Paling penting itu apa itu? Itu perkara-perkara yang berkaitan dengan uluhiyah. Ya, misalnya perkara sholat, ya kan begitu. Itu kan tidak boleh ada kaum muslimin yang tidak mengerti tata cara sholat. Berarti ini kan penting ya. Berarti mulai dari syaratnya, syarat-syarat sholat, apalagi rukun. Pahami itu namanya dipelajari dari yang paling pentingnya untuk kita ketahui. Ya, kemudian masuk bagaimana mentauhidkan Allah. Nah, ini cabang ilmu namanya berarti tauhid. Ya. Oke, baik ya. Jadi seperti tadi misalnya apa tadi? Misalnya al-usul as-salasa, 3 perkara pokok di dalam agama, yaitu mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal Islam. Itu namanya 3 perkara pokok yang harus diketahui oleh setiap kita. Ya. Dan seterusnya. Nah, tadi ini disebutkan jika seorang penuntut mengetahui dirinya memiliki kekuatan belajar, udah menghafal, ya, waktunya banyak untuk menghafal, kemudian dia sudah menemukan seorang guru, ada guru yang dia tahu, maka ini jangan disia-siakan, ya, lakukan sesegera mungkin, ya, segera dilakukan ini belajar, mumpung ada guru, ya, waktu juga longgar, kemudian alhamdulillah kita sehat-sehat, diberi karunia oleh Allah, mudah menghafal. Itu namanya betul-betul memperhatikan ilmu ini, ya, disegerakan ya. Karena terkadang itu kita semangat sekali tapi lagi sibuk. Nah, itu juga menghalangi ya. Nah, kemudian ada rambu-rambu. Kalau kita ada yang kita ketahui dari salah satu cabang ilmu, ya bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rambunya jangan mencela ilmu yang belum kita ketahui. Ya, mencela itu seperti apa misalnya? Tidak mau saya belajar itu, susah. Ya, kamu saja belajar itu, saya belajar saja ini. Nah, itu jangan ada kata-kata begitu ya. Atau misalnya kita lagi belajar masalah akidah, terus ada teman yang belajar masalah fikih misalnya, atau belajar masalah sirah. Nah, dia mengatakan, saya tidak mau berteman ini, sirah terus pelajari, saya mau akidah saja. Jangan. Karena semua ilmu tadi harus kita pelajari. Jangan sampai ada yang kita tidak mengerti di setiap cabang ilmu itu. Tidak harus menguasai seluruhnya, tapi dari setiap cabang-cabang ilmu itu kita harus ada yang kita tahu di situ dari sisi ringkas-ringkasnya tadi ya, dari inti-intinya, kunci-kuncinya di situ. Ya. Masih di halaman 46. Nah, mempelajari bidang-bidang ilmu bisa bermanfaat dengan bersandar atas 2 pondasi. Ini rincian yang disebutkan oleh Syekh ya. Yang pertama, memprioritaskan yang penting terlebih dahulu, ya, yaitu ilmu yang seorang hamba sangat butuh ilmu tersebut dalam menegakkan ubudiyahnya, dalam menegakkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya mendahulukan yang terpenting, seperti yang saya sebutkan tadi contohnya. Nah, kita ini tidak bisa tidak sholat, ya mesti dipelajari begitu sholat ya. Ya. Kemudian berkaitan dengan ini tentu biar bagaimana sholat kita bagus, kalau akidah tidak benar juga akan terganggu ibadah ini. Maka berarti masuk perkara yang harus didahulukan adalah mempelajari akidah atau tauhid.
Yang kedua, hendaklah fokus pada permulaan belajarnya adalah dengan memahami matan-matan ringkas dalam setiap bidang. Ya. Sampai setelah dia menyelesaikan berbagai macam bidang dari ilmu-ilmu yang bermanfaat, maka dia lihat mengarah ke bidang apa kecenderungannya, serta memperhatikan kemampuannya atas bidang tersebut untuk dia mendalaminya, baik dalam satu bidang atau lebih. Ya. Nah, ini kalau khusus untuk santri, ini biasanya dibantu oleh pembinanya atau gurunya atau ustadznya. Nah, santri itu ketika kita mengajar, itu kan diperhatikan ini anak dia spesifikasi kemampuannya ini lebih dominan kemana. Nah, itu artinya ini yang dimaksud dibantu oleh guru, ya, diarahkan ini santri kita. Nah, sana sempat saya sebutkan tadi, ngantuk, selalu ngantuk, halangkah pagi ngantuk, halangkah siang ngantuk, halangkah sore tidur, apalagi halangkah malam. Tapi kalau menghafal hadis, wah, itu matanya 50 watt. Kalau menghafal hadis, wah, berarti dia condong kepada hadis ini. Nah, gitu. Ada juga nana kalau belajar hadis loyo, tidak diperhatikan. Tapi kalau menjelaskan masalah fikih, wah, langsung dihafal, mudah dia hafal, semangatnya di situ. Oh, berarti ini kecenderungannya kepada fikih. Nah, itu dilihat dari awalnya, ya, dari awalnya. Nah, kalau sudah belajar dasar-dasarnya, nah, nanti ini dikembangkan, ya. Seperti saya ingat dari kemarin, mudah-mudahan lulus, ya. Saya punya santri, ini baru mendaftar di Madinah, diambil jurusan tafsir Al-Quran, ya. Karena memang di pondok kemarin dia sangat suka itu belajar Al-Quran, ya, mudah-mudahan dia lulus. Dan jarang-jarang kayaknya dengar kita ini santri yang bercita-cita menjadi ahli tafsir. Saya ketemu mamanya di beberapa hari yang lalu, ya, di rumah, ternyata itu anak saya bercita-cita jadi ahli tafsir. Iya, karena gurunya guru bahasa Arab, dia arahkan anaknya itu untuk menjadi guru bahasa Arab. Ternyata tidak nyambung. Tidak nyambung. Bilang, tidak, Umi, saya bercita-cita jadi ahli tafsir, mufassir. Nah, jadi ada memang kecenderungan hati, ya. Tapi sebelum itu awalnya harus mempelajari dasar-dasar yang ringkas. Nah, nanti setelah mau dikembangkan, nah itu kan nanti setelah masuk di perguruan tinggi misalnya, atau langsung talaki kepada syekh misalnya di Madinah, di Yaman, atau di Makkah, nah itu dicari kecenderungannya yang mana yang dia lebih kuat arah hatinya di situ. Makanya kita kenal ada guru-guru kita yang pulang dari Saudi misalnya, dari Makkah, dari Madinah, dari Yaman, itu kan beda-beda jurusannya. Ada yang menguasai akidah, ada yang menguasai fikih, ada yang menguasai sirah, ada yang menguasai ini, ya. Tapi semuanya dasar-dasarnya diketahui, ya. Ketahui semua dasar-dasarnya. Baik, itu al-maqid yang ke-6, ya. Ya. Baik, kita lanjut ke al-maqid yang ke-7, al-maqidus sami'. Ya, kita selesaikan ini yang ke-7. Ini ringkas, ya. Oh ya, ini ada sambung menyambung terus ini adanya, ya. Simpul-simpul yang disebutkan oleh Syekh. Nah, al-maqid yang ke-7 ini adalah al-mubadaratu ila tahsilihi, bersegera dalam menuntut ilmu dan memaparkan waktu mudah untuk belajar. Ya. Kenapa disebutkan di sini waktu mudah? Ya karena memang mohon maaf, ya, yang sudah tidak mudah. Ada beberapa perbedaan memang, ya. Ya, ada perbedaan di masa muda dan setelah melewati masa muda. Ya.
Kalau ini saya menyebutkan ilmu pada masa muda itu lebih cepat masuk, lebih kuat dan lebih melekat. Ya, sebagaimana kata Al Hasan Al Basri menyebutkan bahwa al ilmu fis sigar kan naqsi fil hajar. Ya, menuntut ilmu ketika masih muda seperti menukir di atas batu. Ya, apa sambungannya? Menuntut ilmu di masa tua bagaimana menukir di atas? Bagaimana caranya mengukir di atas air? Ukirannya saja tak kentara. Apa sebabnya ikhwan ini? Apa sebabnya? Ya, kenapa bisa begitu? Apakah kita bodoh kalau sudah tua? Sebenarnya ini bukan masalah IQ, bukan masalahnya di situ. Tapi masalahnya kalau sudah tua terlalu banyak mau dipikir. Di masjid kita belajar, dihafal gitu baik. Pertama, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Dihafal gitu kan di masjid. Kan konsentrasi kan? Nah, tiba di rumah lain lagi diingat. Apalagi besoknya hari pasar. Nah, cukup jika ini barang. Siapa yang pernah ambil dulu baru dibayar? Siapa lagi juga yang pesan? Ukuran apa juga, SMK atau XXL? Itu kan mengganggu sih. Belum lagi selesai urusan itu.